Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan menguraikan sistem yang dibangun dalam jaringan Helium Hotspot iHub Global ini. Tetapi sebelum kita membahas sistem iHub Global yang dibangun terhadap para pesertanya, dalam hal ini maksudnya adalah kita sebagai partnernya, terlebih dahulu yang perlu kita pahami pada bisnis iHub Global ini adalah kinerja dari perangkat atau alat Helium Hotspot ini. Bagaimana fungsi dan cara kerja dari alat atau perangkat ini, dan mengenai pembahasan ini sebetulnya sudah saya uraikan pada video-video sebelumnya. Di sini saya menguraikan fungsi ini hanya sekedar sebagai penegasan. Tujuannya agar connect dengan inti yang akan saya bahas pada video ini. Simak baik-baik ya, supaya paham. Perangkat iHub Hotspot ini bekerja pada jaringan nirkabel yang berteknologi blockchain yang terdesentralisasi serta memancarkan semacam gelombang radio yang unik yang digunakan oleh perangkat Internet of Things. Ini tidak ubahnya seperti menara atau tower atau BTS yang dibangun oleh Telkomsel untuk sinyal jaringan seluler. Nah, perangkat atau alat Helium iHub Hotspot ini berfungsi tidak ubahnya seperti itu. Bedanya, ini untuk perangkat Internet of Things atau IoT, bukan untuk jaringan seluler. Kemudian, di dalam perangkat Helium iHub Hotspot ini terdapat teknologi yang bertenaga blockchain. Fungsinya akan mencatat setiap transaksi atau kejadian atau informasi yang bersifat terdesentralisasi yang kemudian memverifikasinya. Nah, dari aktivitas inilah kemudian muncul semacam reward dalam bentuk Helium Network Token alias HNT. Cryptocurrency atau mata uang digital dalam jenis Helium Token alias HNT. Blockchain Helium ini menggunakan algoritma kerja baru yang disebut Proof of Coverage atau disingkat POC atau dalam bahasa Indonesianya bukti cakupan. POC atau bukti cakupan ini gunanya untuk memverifikasi bahwa hotspot yang kita klaim itu berada pada titik lokasi yang berjarak radius 300 meter dengan titik hotspot yang lainnya. Ketika antara titik-titik hotspot tersebut masing-masing berjarak 300 meter, ini artinya mereka berada dalam proof of coverage. Maka semakin pada titik-titik hotspot di wilayah atau di lokasi tersebut, itu tandanya peluang untuk banyak menghasilkan HNT akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika hotspot tersebut berada pada titik tunggal, artinya, titik hotspot itu tidak berada dalam bukti cakupan atau tidak berada dalam proof of coverage. Maka hasil HNT yang diperolehnya itu akan sedikit. Mengapa demikian? Karena mereka itu hanya dapat mengeluarkan tantangan melalui internet saja dan tidak dapat berpartisipasi dalam bukti cakupan atau proof of coverage. Nah, inilah selintas dari fungsi dan kinerja alat Helium iHub Hotspot ini. Apabila sampai di sini kita bisa memahami, maka kita akan bisa membedakan kinerja atau mining Helium iHub Hotspot ini dengan alat-alat atau perangkat-perangkat mining yang lainnya, seperti contohnya Bitcoin dan sebagainya. Jika perangkat mining seperti contohnya Bitcoin tadi itu bisa ditumpuk dalam satu ruangan, mulai dari 1 sampai ratusan rig untuk penambangan cryptocurrency, maka alat
mining helium iHub hotspot ini tidak bisa berada dalam satu ruang atau satu titik lokasi lebih dari satu perangkat iHub hotspot. Alasannya tadi sudah diuraikan. Kalau masih juga belum paham, silahkan putar ulang saja video ini. Nah, apabila di sini kita sudah bisa memahami tentang fungsi atau kinerja dari iHub hotspot ini, maka pasti kita akan mengerti bahwa perusahaan iHub global ini dibangun dalam jaringan Pupils Network. Disinilah maka diperlukannya mitra untuk bergabung bekerja sama untuk membangun jaringan ini dan dengan sistem bagi hasil. 8%-nya untuk perusahaan, 15%-nya untuk miner atau host atau penambang. Serta perusahaan iHub global ini akan memberikan alat atau perangkat helium iHub hotspot ini dengan gratis alias cuma-cuma. Bukan cuma itu saja, di dalam sistem kerjanya pun perusahaan memberikan afiliasi dan matching bonus bagi siapapun yang bisa mengembangkan jaringan Pupils Network ini. Afiliasi ini akan diberikan kepada para sponsor atau orang-orang yang mensponsori para mitranya dari mulai 25% sampai 35%. Nah, itu adalah sistem kerja atau penghasilan yang dibangunnya. Kemudian, seandainya titik hotspot yang ada di wilayah atau lokasi kita itu rapat, sehingga sampai membentuk seperti sarang tawon atau diagonal, maka diasumsikan perolehan HNT dalam 24 jam itu lebih dari 4 HNT. Taruhlah misalnya dalam 24 jam menghasilkan minimalnya 2 HNT. Maka dalam 30 hari akan terkumpul sebesar 60 HNT. Jika asumsi 1 HNT ini seharga 20 US dollar, tinggal dikalikan saja. 60 HNT dikali harga 20 dolar sama dengan 1.200 dolar. 1.200 dolar dikali 1 dolarnya asumsi 14.000, maka jumlahnya 16.800.000 rupiah. Ini adalah asumsi 2 HNT per hari. Dalam 1 bulan kita punya penghasilan 16.800.000 rupiah. Ingat, ini penghasilan solo mining atau miner tunggal. Belum ditambah jika kita punya minimal 5 mitra. Karena jika kita mempunyai mitra, ingat, 85% bagian yang diambil oleh perusahaan dari hasil mining mitranya, itu 25%-nya diberikan untuk para sponsornya. Nah, hasil ini justru lebih besar daripada hasil miner tunggal. Makanya, mitra yang tergabung dengan bisnis iHub global ini dipanggil dengan istilah sultan. Itu karena penghasilan per bulannya yang menggiurkan. Nah, orang ditawari bisnis kerjasama ini kemudian tidak merespon atau negative thinking. Kenapa? Itu disebabkan karena orang tersebut tidak memahami apa yang saya uraikan di depan tadi, atau tidak memahami tentang prinsip kinerja perusahaan iHub global. Artinya, pemahamannya tidak tembus ke arah sana, sehingga yang ada negative thinking. Bukannya tidak tertarik dengan penghasilan besar yang disampaikannya itu, tetapi karena tidak percaya dengan penghasilan tersebut, sehingga terkadang direspon dengan jawaban yang ringan.
Contohnya apa? Kamu saja duluan deh. Nanti kalau benar menghasilkan, baru saya ikut. Orang yang berprinsip seperti ini tidak sedikit loh. Dan kita tidak boleh menyalahkan prinsip mereka. Sebab informasi yang sampai kepada mereka itu tidak menembus pemahamannya. Kenapa sebabnya? Bisa jadi informasi yang sampai kepadanya itu karena terlalu ke depan. Artinya saat ini belum ada atau belum mendunia. Internet of Things dan 5G itu teknologi ke depan. Saat ini masih 4G dan jaringan seluler. Jadi, kalau yang disampaikannya itu adalah informasi ke depan, maka dianggapnya seperti mimpi. Ini artinya bisnis Helium iHub Hotspot yang ditawarkan oleh iHub Global ini hanya akan disambut oleh mereka para petarung dan pejuang masa depan. Sebetulnya bisnis yang ditawarkan oleh iHub Global ini, jika orang mau sedikit saja membuka nalar positifnya, sebenarnya mudah saja. Simple sebetulnya, nggak ribet-ribet amat gitu. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Sekarang coba saja cerna. Perusahaan ini memberikan alat mining helium token ini gratis. Daftarnya pun gratis. Tidak diminta investasi karena tidak ada investasi. Kita cuma daftar, itu pun tanpa KTP, tidak pakai KK, tidak pakai nomor rekening, nggak ada foto selfie. Cuma nama, nomor HP, dan email saja. Itu. Kemudian mengklaim lokasi untuk titik hotspot. Cuma seperti itu saja. Setelah itu, tunggu 3-4 bulan ada konfirmasi dari perusahaan iHub Global lewat email. Nah, coba di antara waktu 3-4 bulan itu, kita punya waktu untuk mempelajari dan menggali informasi dari bisnis ini. Jika kemudian ternyata informasi yang diperoleh selama 4 bulan itu mampu menembus pemahaman, maka yakin pasti akan punya pertimbangan yang kuat. Masa 4 bulan ini lama loh. Jika nanti dalam proses waktu perjalanan selama 4 bulan itu ditemukan indikasi yang bersifat merugikan, mudah saja kok. Buang atau tinggalkan. Nggak ada repotnya, nggak ada susahnya. Toh kita nggak rugi karena ini gratis. Tidak ada kita mengeluarkan materi, tidak ada sesuatu materi yang dirugikan, nggak ada. Nah, sekarang tinggal kita pikirkan saja. Jikalau ada pemikiran yang seperti tadi itu, atau mungkin jika kebetulan berpikiran seperti ini, nanti aja deh daftarnya. Kalau memang terbukti dan nyata, baru saya ikut daftar. Jika ada juga pemikiran atau prinsip yang seperti ini, maka pertanyaannya, 1. Apakah program gratis ini nantinya masih ada? 2. Apakah lokasi ini nantinya masih bisa saya klaim untuk reservasi titik hotspot? Sementara saat ini saja ratusan ribu orang sudah berebut untuk mengklaim titik hotspotnya. Jika nanti jawabannya ternyata tidak bisa, itu artinya sesungguhnya kita atau orang yang berprinsip seperti itu adalah penonton sejati dari para penikmat hasil. Lihatlah Nokia. Ketika menolak ditawari Android, bagaimana keadaannya sekarang? Cobalah pikirkan. Orang sukses itu rata-ratanya orang yang berpikiran positif dan berani mengambil risiko. Petarung yang siap menantang zaman. Ingat, kesuksesan itu tidak bisa diraih kecuali dengan sakitnya perjuangan dan kuatnya keyakinan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.